Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di Masjid Ulul Albab yang sama-sama kita cintai, kita nanti-nantikan pertemuan ini, berkumpul dengan orang-orang soleh untuk mempelajari sirah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di sini bernilai ibadah, bernilai pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga kita untuk duduk mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencanangkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah Habasyah yang pertama hanya beberapa belas orang, kemudian disusul hijrah Habasyah yang kedua yang diikuti oleh 80 laki-laki dan 18 perempuan, sehingga jumlah totalnya kurang lebih 98, hampir 100 orang. Ketika itu Habasyah ini posisinya sangat strategis, sehingga kafir Quraisy melihat ini tidak bisa dibiarkan perginya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Singkat cerita, mereka pun mengutus dua pembesar Quraisy, yaitu Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Umayyah, untuk mengambil kembali kaum muslimin ini agar diserahkan kembali kepada Quraisy. Ya. Singkat cerita, dua orang ini pun pergi ke negeri Habasyah, memberikan hadiah-hadiah yang sangat mewah kepada menteri-menteri Raja Najasyi dan juga kepada Raja Najasyi. Akan tetapi sebagaimana Nabi SAW sebutkan, Raja Najasyi ini raja yang adil. La yuzlamu indahu ahad. Tidak ada seorang pun dizolimi di sisi Raja Najasyi. Ya. Kemudian sebelum dikembalikan, kaum muslimin kena minta dikembalikan. Raja Najasyi panggil dulu. Apa sebenarnya agama yang kalian bawa ini? Kalian berpisah dari agama kaum kalian, tapi tidak juga masuk agama kami, yaitu agama Nasrani atau Yahudi. Maka dijelaskan oleh khatibnya para sahabat ketika itu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi tidak semuanya berbicara, tapi diwakilkan kepada yang paling alim di antara mereka, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far menjelaskan secara singkat, kami dulu ini yang kuat makan yang lemah, kami menyembah patung-patung, kemudian kami juga memakan bangkai, memutus tali silaturahim, tidak memuliakan tamu. Kemudian datang orang ini sebagai nabi. Dia mengajarkan kami untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan ibadah kepada batu-batu ini, dan mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, mengajak kami untuk sambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Maka kami pun beriman kepadanya dan menolongnya. Ternyata kaum kami malah memusuhi kami dan mendesak kami untuk meninggalkan agama ini. Maka kami pun memilih untuk singgah di tempat Baginda Raja. Dan kami memilih Baginda Raja di atas negeri-negeri lainnya. Maka Raja Najasyi mendengar ini, dia mengatakan, saya tidak akan mengembalikan orang ini kepada kalian. Dia sudah memilih jaminan keamanan saya daripada negeri-negeri lainnya. Ya, ternyata Amr bin As tidak kehabisan akal. Dia mengatakan, besok saya akan tanya kepada Raja Najasyi, saya akan katakan kepada Raja Najasyi, apa pendapat kaum muslimin tentang Isa putra Maryam. Ya, karena sebagaimana kita tahu, kita tidak mengakui Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Ya, Allah mengatakan secara jelas dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ayat lain menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu daripada yang tiga. Ya, artinya yang mengatakan Allah adalah Al-Masih kafir, yang mengatakan Allah adalah satu daripada tiga, yaitu Trinitas, juga kafir. Dua-duanya dibantah oleh Al-Quranul Karim. Ya, nah Amr bin As tahu ini. Ya, maka dijadikan ini poin untuk menghasut Raja Najasyi agar kemudian Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin kepada kafir Quraisy. Didatangin kemudian oleh Raja Najasyi, panggil mereka ke sini. Apa perkataan kalian tentang Isa putra Maryam?
Ja'far tidak mau bernegosiasi dalam masalah agama. Kalau kebenaran harus disampaikan. Maka dikatakan kami mengatakan sebagaimana yang Rasul SAW ajarkan kepada kami. Innahu Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhum minhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dia juga adalah kalimat Allah. Yang kemarin sudah kita jelaskan kalimat maksudnya apa? Ketika Maryam itu sedang menyendiri, tidak ada seorang pun bersama dia, datang sesosok makhluk meniupkan kalimat kun, ya, yang kemudian terjadilah di perutnya Maryam itu janinnya Isa. Maka Isa terjadi di perutnya Maryam dengan kalimat kun fayakun. Itu maksudnya kalimat Allah, wa kalimatuhu. Ditiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mengandung selama 4 bulan, setelah 4 bulan kemudian ditiupkan ruh, dan ruhnya juga ruh yang khusus, ruh yang spesial. Ya, kan dalam satu hadis disebutkan kan, yujma'u khalqi ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibu kalian selama 40 hari pertama dalam bentuk apa? Nutfah, masih cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga. 40 hari kedua jadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. 40 hari juga jadi segumpal daging. Total berapa? 40 tambah 40 tambah 40 120. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ke dalam perut ibu kita itu ruhnya kita. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggugurkan kalau sudah 120 hari alias 4 bulan, ya. 4 bulan tidak boleh digugurkan. Aborsi tidak boleh, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan sama sekali tidak boleh aborsi walaupun baru 1 bulan gitu, ya, kecuali ada sebab-sebab medis, ya. Sebab-sebab medis mengatakan ini bahaya buat ibunya, ini cacat dan lain sebagainya. Nah, itu boleh untuk diaborsi. Nah, intinya 120 hari baru ditiupkan ruh. Nah, Isa juga seperti itu alaihissalam. Di perutnya Maryam selama 4 bulan baru kemudian ditiupkan ruh. Ruhnya adalah ruh yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan dia itu bagian dari Allah, tidak, tapi ruh yang diciptakan secara spesial. Maka mendengar itu Raja Najasyi mengambil sebatang tongkatnya, dikatakan apa yang mereka katakan tentang Isa putra Maryam tidak lebih daripada garis tongkat ini. Artinya lurus, betul-betul lurus. Ya. Tentu pendapat ini aneh. Maka para uskup-uskup, pendeta-pendeta Nasrani yang ada di sekitar Raja Najasyi, yatanakharun, mereka pun membuat gemuruh keributan. Wah, gimana ini raja kita kok yakinannya seperti itu? Ya. Maka Raja Najasyi mengatakan, wallahi wa inna khartum, demi Allah walaupun kalian ribut, ini tetap adalah pendapat saya. Maka di sini Raja Najasyi memeluk Islam. Dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh uskup-uskup, pendeta-pendeta. Dia sudah tahu betul, itu memang benar. Isa itu seperti itu. Hamba, Rasul, kalimat Allah dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lebih daripada itu. Dia bukan Tuhan, dia bukan satu di antara 3 dan lain sebagainya. Ya. Nampaknya di sana masih ada kelompok-kelompok Nasrani yang lurus, Pak. Ya. Karena kelompok Nasrani itu terbagi-bagi banyak. Awalnya pada masa Isa bin Maryam sampai 300 Masehi itu banyak kaum-kaum Nasrani masih meyakini Isa adalah Rasulullah. Pada tahun 300-an kurang lebih, bangsa Romawi yang dulunya itu menekan Isa bin Maryam, ya, bahkan dibunuhkan oleh tentara-tentara Romawi yang ketika itu rajanya raja Yahudi. Ya. Malah Romawi itu memeluk agama Kristen. Ya, memeluk agama Kristen, dan raja ketika itu namanya Raja Konstantin, ya. Dia kemudian mengadakan satu muktamar besar, diundang pendeta-pendeta Nasrani semuanya. Apa sih sebenarnya akidah Nasrani ini? Karena mau dijadikan akidah resmi negara Romawi. Maka di situ ada yang mengatakan Isa adalah satu di antara 3, Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah Allah itu sendiri, dan juga ada kelompok yang mengatakan Isa adalah Rasulullah. Ternyata dalam muktamar besar itu yang dirajihkan atau yang dikuatkan pendapatnya oleh Raja Konstantin adalah Isa adalah apa? Adalah satu di antara 3, atau Isa adalah anak daripada Tuhan itu. Dan kelompok Nasrani yang lain harus dibantai, harus dibasmi. Ya, jadi unik ya. Awalnya Romawi itu yang menekan orang-orang Yahudi, diantaranya Nabi Isa, kemudian malah menjadi akidah resmi bangsa Romawi Kristen.
Makanya kemudian Kristennya versi Romawi, Pak. Ada patung-patung, ya kan? Sudah pernah kita bahas. Orang Romawi kan punya patung-patung dewa mereka. Dewa petir, dewa ini kan ada patungnya. Isa juga dibuat patungnya. Versi Romawi, padahal Isa bukan orang Romawi. Isa orang Yahudi. Alaihissalam. Ya, bangsa Semit orang Yahudi. Dibuat Isa itu rambutnya pirang, matanya biru. Seperti orang orang Romawi. Dibuat kemudian patungnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, di sini nampaknya orang-orang Habasyah sebagian masih meyakini keyakinan yang benar ini. Dan Raja Najasyi tidak takut dengan akidahnya sampai kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah dikembalikan bersama dengan hadiah-hadiahnya dikembalikan ke kota Mekah. Sebagaimana juga kita sudah sebutkan, Raja Najasyi sempat ada yang ingin kemudian merebut kerajaannya. Terjadi pergolakan kekuasaan antara Raja Najasyi dengan lawan politiknya. Maka kaum muslimin yang ada di situ sangat sedih. Mereka khawatir kalau Raja Najasyi kalah, bisa-bisa kita ini kemudian disakiti lagi, disusahkan lagi dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah, Raja Najasyi lah yang menang sampai kemudian mereka kurang lebih selama 10 tahun ya ada di negeri Habasyah itu. Lebih daripada 10 tahun bahkan. Kemudian kita juga sudah sebutkan bagaimana orang-orang dari Al-Asy'ariyun. Asy'ariyun adalah suku Asy'ari yang adanya dari negeri Yaman. Mereka awalnya hendak mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur laut. Dari Yaman lewat jalur laut mau ke pesisir Madinah. Ternyata kapal mereka itu terlempar, mereka malah masuknya ke negeri Habasyah. Di sana ketemu dengan Ja'far dan kaum muslimin yang sudah punya komunitas. Mereka mengatakan, ayo kita naik kapal sama-sama datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah orang-orang Habasyah bersama dengan suku Bani Asy'ariyin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih sudah tahun 6 Hijriah. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah 6 tahun daripada hijrah Nabi ke Madinah baru untuk pulang orang-orang rombongan dari negeri Habasyah, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib dengan orang-orang Asy'ari. Di antaranya ada Abu Musa al-Asy'ari. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan, Umar bin Khattab sempat mengatakan kepada Asma binti Umais yang ketika itu ikut hijrah bersama dengan suaminya Ja'far, ya, nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Ya, kami lebih berhak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Ya, kami ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais tidak terima. Dia mengatakan, saya tidak mau makan atau minum sampai saya adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka datanglah mereka, Asma juga Umar bin Khattab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan, wahai Rasulullah, Umar mengatakan seperti ini dan seperti ini. Bagaimana ini sebenarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastum bi ahaqqu bi lastum bi ahaqqu bi ya minkum fa inna lahum hijratun wahidatun wa inna lakum hijratan isnatani. Kalian tidak lebih berhak atas aku dibandingkan mereka. Artinya kalian yang ikut hijrah ke Madinah tidak lebih berhak atas aku dibandingkan mereka. Kenapa? Kalian cuma dapat pahala 1 kali hijrah, sedangkan mereka ini mendapatkan pahala 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Ya. Nah, ketika itu orang-orang Asy'ari, diantaranya Abu Musa al-Asy'ari, sangat senang dengan hadis Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Musa al-Asy'ari sangat sering meminta Asma binti Umais mengulang-ulang hadis ini dibacakan kepada mereka, ya, karena ini berisi fadilah mereka. Kemudian pada masa tahun 5 Hijriah, 5 kenabian kurang lebih, terjadilah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, sebenarnya hijrah ke Habasyah ini pada 5 kenabian. Itu yang pertama. Hijrah Habasyah yang kedua pada 7 kenabian. Nah, antara 5 dan 7 ini ada tahun 6 kenabian yang belum kita bahas. Tahun 6 kenabian ini yang terjadi adalah apa? Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Dan ini sempat tersebar kabar kepada orang-orang di Habasyah, sehingga mereka sebagian ada yang balik ke kota Makkah. Tapi ternyata mereka masih dipersulit sehingga sebagian balik lagi ke negeri Habasyah, ya. Islamnya Hamzah dan Umar tidak cukup menjadi penolong mereka agar mereka dapat beribadah dengan bebas. Yang pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada tahun 6 kenabian, Hamzah bin Abdul Muttalib memeluk Islam. Hamzah ini adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbeda ibu dengan Abdullah. Kan bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah.
Ya, itu karena Abdul Muthalib itu istrinya ada beberapa istri. Intinya bapaknya Nabi Abdullah dengan Hamzah ini berbeda ibu. Sehingga Hamzah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda usianya itu nggak terlalu jauh, hanya kurang lebih 2 tahun saja. Jadi kalau Nabi SAW 40, barangkali Hamzah 42. Tapi statusnya sebagai apa? Sebagai pamannya Nabi SAW. Dan mereka juga adalah saudara sepersusuan. Ya, ketika kecil sempat disusui oleh Suwaibah. Ya, ini adalah budak perempuan daripada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab paman Nabi juga, tapi lebih senior gitu kan. Ada Abdullah, bapaknya Nabi, Abu Lahab, ya. Kemudian ada Hamzah. Nah, ini beda-beda ibu dari kakeknya Nabi SAW, Abdul Muthalib. Ya. Nah, Hamzah ketika itu awalnya Abu Jahal melihat Nabi SAW sedang duduk sendirian di Bukit Sofa. Melihat Nabi sedang sendirian, ya, ia pun mendatangi Nabi SAW. Ia mengejek Nabi SAW dengan berlebihan, menghina beliau dengan berlebihan, bahkan sampai melempar batu, yang batu itu kemudian melukai kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak membalas, ya. Beliau mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah kalau berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya mereka tidak mengindahkan orang-orang yang mencela mereka. Nah, melihat itu, ada seorang budak perempuan yang melihat tampaknya Abu Jahal ini sudah berlebihan kali ini. Dicaci maki secara keras gitu kan, kemudian bahkan diambil batu dilempar ke kepalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka budak perempuan ini pun ya menghampiri Hamzah yang ketika itu baru pulang dari pemburuannya, ya, barangkali berburu kijang atau berburu apa gitu ya. Hamzah baru pulang dari pemburuannya, masih lengkap dengan busur panahnya. Ia pun mengadukan, wahai Hamzah, apakah kamu tidak berespon apa yang dilakukan kepada ibnu ammika, ya, ibnu akhika? Apakah engkau tidak merespon apa yang dilakukan kepada anak saudaramu? Disebutkan anak saudaramu agar Hamzah ini marah gitu kan. Ini anaknya Abdullah juga gitu kan. Apa yang dilakukan? Dia telah apa namanya mencela dengan berlebihan dan lain sebagainya. Maka ketika itu Abu Jahal lagi duduk-duduk bersama perkumpulan Quraisy, Hamzah dengan busur panahnya menghampirinya, kemudian memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya hingga kepalanya juga berdarah. Hamzah ketika itu berkata, dan dia belum masuk Islam, masih dalam agama kufur. Dia mengatakan, atashtumahu wa ana ala dini. Apakah kamu mencelaknya semacam itu? Padahal aku berada di atas agamanya dia. Agamanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ma yaqul farudda dzalika alayya in istata'ta. Aku mengatakan apa yang dia katakan. Maka silakan balas aku kalau bisa. Kata Hamzah kepada Abu Jahal seperti itu. Ketika itu sukunya Abu Jahal sudah berdiri, siap untuk membalas Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi ketika itu Abu Jahal pun kembali berdiri mengatakan, duduklah kalian. Benar apa yang dikatakan, tadi saya telah berlebihan dalam mencela dan memperlakukan keponakannya itu. Maka ketika itu situasi sudah tenang, Hamzah pun pulang ke rumah. Dia pikir lagi, kenapa saya ucapkan seperti itu? Kenapa saya ucapkan, ya, saya di atas agamanya. Aku katakan apa yang dia katakan. Terus dia merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sampai dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya ini benar jalan yang lurus, bukakan hati saya untuk menerima hidayah, ya. Atau berikan saya cara untuk meralat perkataan saya tadi. Untuk meralat perkataan saya di atas agama siapa? Agama keponakan saya. Jadi dia doanya sama Allah seperti itu. Kalau memang ini benar jalan yang lurus, ya, bukakan hati saya. Kalau tidak, ya Allah, berikan saya jalan untuk meralat perkataan saya tadi, ya. Maka keesokan harinya datanglah Hamzah kepada Nabi SAW, berdiskusi dengan Nabi SAW. Nabi pun bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Hamzah, dan ketika itu Hamzah pun memeluk Islam. Ketika itu Hamzah pun memeluk Islam dan menyuruh Nabi SAW untuk menampakkan Islam secara terang-terangan. Jadi Hamzah awal memeluk Islam, beliau sampaikan kepada Nabi, ayo tampakkan Islam secara terang-terangan. Maka nanti ada kejadian bagaimana Hamzah dan Umar bin Khattab itu keliling ke kota Mekah
untuk menampakkan Islam secara terang-terangan. Nah, di sini kita lihat bagaimana awalnya Hamzah bin Abdul Muttalib ya masuk Islam itu bukan betul-betul karena tunduk kepada kebenaran atau tahu kebenaran itu ada dalam Islam. Dia awalnya masuk Islam karena fanatisme kesukuan. Ya, keponakannya disakiti, dia tidak terima, dia mau bela keponakannya. Masuk Islamnya bukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hatinya lunak dibacakan Al-Qur'anul Karim. Awalnya karena fanatisme kesukuan. Dia lihat keponakannya ini dicela, kemudian dia cela balik Abu Jahal, bahkan kemudian dipukul Abu Jahal itu dengan busur panahnya. Ya. Tapi kemudian setelah itu Islamnya jadi baik. Ya, bahkan dia salah satu penolong Islam yang luar biasa. Nabi SAW ketika Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia pada perang Uhud sedih luar biasa. Ya, Nabi itu menangis sampai mengeluarkan suara gitu ya, hanya ketika melihat jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nangis sampai keluarkan suara. Ya, anak-anak beliau banyak yang meninggal ya, beliau menangis tapi tidak sampai seperti itu. Satu-satunya yang Nabi menangis sampai mengeluarkan suara adalah melihat jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, karena jasanya yang luar biasa membela Islam dan juga karena ketika itu kondisi jasadnya memang dimutilasi oleh sebagian kaum musyrikin pada perang Uhud. Maka Islamnya Hamzah ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana awalnya orang itu mungkin masuk Islam bukan karena Allah Azza wa Jalla. Namun seiring waktu keikhlasan akan masuk ke dalam hatinya. Ya, kadang kita lihat ada orang non muslim gitu ya, mau masuk Islam karena apa? Menikah dengan muslimah gitu kan. Ya mungkin kita terbetik dalam hati kita, paling Islamnya cuma buat buat menikahi muslimah saja. Mungkin awalnya seperti itu Pak, tidak ada keikhlasan. Cuman ingin menikahi muslimah gitu kan. Cuman mungkin barangkali seiring waktu bisa jadi dia lebih istiqomah daripada kita Pak. Lebih rajin ibadahnya daripada kita, ya. Nah, banyak seperti itu kan. Nah, kita tidak boleh menghukumi orang dengan zahirnya. Kita nggak tahu hatinya seperti apa. Sebagaimana pernah kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang datang kepada Nabi SAW meminta harta kepada Nabi SAW. Ya, dia meminta harta kepada Nabi SAW. Nabi berikan kambing yang memenuhi lembah antara dua bukit. Lembah antara dua bukit ada kambing sekian banyak, barangkali Nabi dapat dari ganimah dan lain sebagainya, Nabi kasih sama orang ini. Orang ini pun masuk Islam. Dia pulang ke kaumnya, kemudian dia katakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, ayo masuk Islam. Inna Muhammadan la yu'ti man la yakhshal faqah. Muhammad ini memberikan harta seakan-akan dia orang gak takut miskin sama sekali. Ya. Maka kata periwayat hadis ini Anas bin Malik, ada kadang-kadang orang itu masuk Islam itu bukan karena ikhlas, bukan karena Allah, karena harta. Ya, dia tahu Nabi ini banyak ghanimah nih, dan dia nggak pernah menolak orang yang minta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dia datang manfaatkan ini. Ternyata dikasih kambing luar biasa banyak. Awalnya masuk Islam karena harta. Kemudian seiring dengan waktu Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ya, maka itulah yang sering kita saksikan ya, orang awalnya mungkin masuk Islam bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seiring waktu Islam menjadi lebih dia cintai daripada yang lainnya. Nah, terkait dengan hijrah ke Habasyah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, urgensi hijrah dalam dakwah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi hijrah ini bukan sesuatu yang baru Pak. Ketika dakwah sudah tidak bisa diterima di satu tempat, maka para nabi dan rasul sunnah atau syariat yang biasa mereka laksanakan apa? Hijrah, pergi ke tempat lain. Barangkali tempat lain mau terima. Kita masih ingat Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya di mana? Awalnya di daerah Irak, di Babilonia. Ya, ini peradaban kuno. Di sana orang-orangnya sembah apa? Patung-patung lah di majelis mereka. Patung-patungnya dihancurin sama Nabi Ibrahim alaihissalam, kapaknya dikalungin sama patung yang paling besar. Itu tanya sama dia yang paling besar, gitu kan? Nah, intinya kemudian mereka tidak bisa menjawab, Nabi Ibrahim mau dibakar. Dibakar pun tidak mempan. Dibawa ke rajanya, namanya Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, Ibrahim, ini saya bisa menghidupkan dan mematikan. Tuhan kamu bisa apa? Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua terdakwa pidana mati. Yang satu dibebaskan, kamu saya bebaskan. Ya.
Kamu saya hukum mati sebagaimana kamu berhak. Lihat, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim SAW, Tuhan saya mendatangkan matahari dari timur. Coba kalau Anda bisa datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir ini. Namrud sadar ini nggak bisa dibunuh, nggak bisa didebat, ya udahlah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah dari kota Babil, hijrah ke negeri Palestina. Ya, jadi hijrah, tidak bisa dakwah di sini diterima kondusif, hijrah tempat lain. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, awalnya di mana Nabi Musa dengan Bani Israel? Di Mesir, di bawah Fir'aun. Fir'aun menjadikan Bani Israel itu perbudakan. 1 tahun semua anak bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tahun berikutnya dibiarkan hidup menjadi budak nanti kalau sudah besar. Kebetulan abangnya Musa yang namanya Harun alaihissalam lahir di tahun ketika Fir'aun tidak membunuh anak laki-laki Bani Israel. Nah, ketika tahun lahirnya Musa, ya, itu tahun yang harus dibunuh. Maka ibunya Musa kemudian singkat cerita menjadikan Musa di sebuah peti, dialirkan di sungai Nil. Sampailah ke tempat pemandian istri-istrinya Fir'aun. Intinya ketika sudah besar, Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an asri bi ibadi lailan. Janganlah kamu bawa hamba-hambaku pada malam hari, tinggalkan negara Mesir. Udah gak bisa lagi dakwah di sana, udah gak bisa lagi ibadah di sana, tidak bebas. Ya, maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel, ya. Singkat cerita melewati Laut Merah, tentara Fir'aun mengejar, tentara Fir'aun pun ditenggelamkan di Laut Merah. Hijrah ke negeri Palestina juga Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi hijrah ini sunnahnya para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW juga awalnya menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah, ya. Nantinya beliau alaihissalatu wassalam kemudian hijrah kota Madinah dan membangun peradaban di kota Madinah. Ya. Pelajaran berikutnya dari hijrah ke Habasyah, pemimpin yang baik menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Ya, bagaimana Raja Najasyi, ya, dia tahu dia punya kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk apa? Mengayomi rakyatnya, menjaga rakyatnya. Ya, kita pernah ceritakan bagaimana Raja Zulkarnain juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Raja yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sampai timur bumi dan barat bumi. Ya, dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, ada kaum yang sebagian beramal soleh, sebagian berperilaku buruk. Kata Zulkarnain, siapa yang berperilaku buruk akan aku siksa dia. Artinya apa? Akan aku hukum dia. Kemudian nanti akan ada hukuman akhirat bagi dia. Siapa yang berperilaku baik, aku juga akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ini raja yang soleh, Raja Zulkarnain. Ya, singkat cerita pun Raja Zulkarnain mendapati kaum yang sangat bengis, kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dia jaga rakyat yang ada di situ dari Ya'juj dan Ma'juj. Dia bangun tembok yang sangat kokoh. Tidak bisa kemudian Ya'juj dan Ma'juj menembus tembok tersebut. Ya, nah begitu pula Raja Najasyi. Dia lihat ada orang memilih jaminan keamanan Raja Najasyi, dijamin keamanannya, silahkan kalian ibadah bebas, tidak harus masuk agama Nasrani, ya, tidak harus masuk agama Nasrani, silahkan dalam agama Islam tetap kalian bebas aman di negeri saya ini, ya. Dan ini juga pernah kita sebutkan, negeri kafir itu bervariasi Pak mudorotnya, ya. Mekah negeri kafir, Habasyah juga sebenarnya negeri kafir, cuman Mekah kaum muslimin dipersekusi, sulit untuk beribadah, ditekan dan lain sebagainya. Habasyah negeri kafir cuman lebih ringan kekafirannya daripada negeri Mekah, ya. Nah, barangkali misalkan kaum muslimin tinggal di daerah-daerah Eropa dan Amerika sana, ya, sebagian tempat lebih sulit untuk mengamalkan Islam daripada tempat yang lain. Dia pilih di mana tempat yang lebih ringan, lebih bebas untuk mengamalkan Islam, ya, berdasarkan hijrah para sahabat yang pertama ini ke negeri Habasyah, ya. Dan kepemimpinan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna la nuwalli hadzal amr man talabaha aw harisa 'alaiha. Kami kata Nabi SAW tidak memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan atau berambisi untuk mendapatkan jabatan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, kan Nabi punya pemimpin kecil, baik pemimpin pasukan, pemimpin kota ini, kota itu. Kata Nabi, saya nggak akan berikan jabatan kepada orang yang minta jabatan itu atau berambisi untuk dapat jabatan. Ya. Bahkan kalau dia minta dan berambisi,
Dalam hadis lain disebutkan itu dia diserahkan kepada diri dia sendiri. Urusannya diserahkan pada diri dia sendiri. Gimana mau ditolong kalau diri kita yang lemah ini mengurus urusan yang sedemikian besar. Tapi kalau jabatan itu datang kepada dia tanpa dia minta, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu dia dalam menunaikan jabatan tersebut. Ya, jadi orang misalkan mencalonkan diri. Nah ini kan kebanyakan sekarang seperti itu, mencalonkan diri, ya, meminta kekuasaan itu, apalagi dengan cara-cara yang kurang baik. Maka kita lihat banyak urusan kaum muslimin tidak beres ya, mungkin karena seperti itu, diwakilkan kepada dirinya sendiri. Kecuali kalau dia dicalonkan kemudian diusung gitu ya, dia sendiri tidak meminta atau berambisi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala masih membantu orang-orang seperti itu. Ya, itulah terkait dengan kepemimpinan. Ya, dan Nabi SAW pada satu hadis yang lainnya sengaja tidak memberikan jabatan kepada orang yang Nabi lihat ini soleh secara pribadi, cuman nggak punya siasat politik, nggak punya. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari, minta jabatan sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW sama Abu Dzar, innaka mru'un dha'ifun ya Abu Dzar, kamu ini orang yang lemah wahai Abu Dzar. Bukan lemah ibadah, Abu Dzar luar biasa ibadahnya, tapi kamu ini orang lemah. Secara politik ini lemah. Kan kalau kekuasaan itu butuh orang yang tegas gitu kan. Kalau Abu Dzar barangkali lihat orang memohon sedikit ya, dibenarkan, diberikan dan lain sebagainya. Dan jabatan ini berat wahai Abu Dzar. Aku cinta untuk dirimu apa yang aku cinta untuk diriku. Maka Abu Dzar gak dikasih jabatan sama Nabi SAW. Padahal sahabat yang mulia, salah satu yang awal-awal masuk Islam, sudah pernah kita ceritakan kan, dari perkampungan Bani Ghifar dia datang ke kota Mekah, cari nih Nabi ini mana yang ngaku Nabi, sampai 30 hari 40 hari gak punya makanan, cuma minum air zam-zam aja, baru ketemu Nabi, beriman sama Nabi. Keesokan harinya dia berteriak di hadapan kafir Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga dia dipukulin sampai hampir meninggal dunia. Nah itulah Abu Dzar. Dan itulah kepemimpinan. Tidak semua orang dapat mengurus urusan kaum muslimin. Ya. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ke Habasyah adalah bahayanya suap menyuap dalam urusan kekuasaan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rasulullah SAW melaknat yang menyuap dan menerima suap dalam urusan hukum. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Nah, suap itu apa sih, Pak? Ya, uang pelicin ya, Pak ya, untuk suatu urusan tertentu gitu kan. Yang sebenarnya tidak berhak dia terima. Dia sudah terima gaji gitu kan. Dia tidak berhak menerima apa yang di luar gaji tersebut. Dengan adanya suap ini tatanan birokrasi jadi rusak gitu, Pak ya. Mau mencalonkan diri dan apa semuanya harus dengan suap. Dimana saya pernah dengar juga ya, orang mau jadi buruh pabrik aja, Pak. Pabrik itu kan dapat UMR ya, harus bayar suap juga gitu kan. Dan kalau nggak salah itu kong kali kong sama ormas setempat. Ormasnya dapat ya, apa yang PT-nya dapat, baru dia bisa masuk ya. Nah ini jadi rusak karena suap menyuap. Raja Najasyi, raja yang soleh ya, disuruh kembaliin semua itu hadiah, semua kembalikan. Istilahnya aja kan hadiah. Sebenarnya suap menyuap untuk melicinkan proyeknya Amr bin As. Biar semuanya sepakat nih dikembalikan kaum muslimin ke kafir Quraisy di Mekah. Ya, nah, luar biasa nih suap menyuap ini ya. Kita di stop polisi di tengah jalan gitu kan, Pak mau damai aja. Apa maksudnya damai gitu? Ini kan menyuap kita kepada aparat kepolisiannya tersebut. Ya. Ada sebagian kondisi yang para ulama mengatakan boleh bagi kita untuk memberikan, tapi haram bagi dia yang menerima. Ketika hak kita itu betul-betul nggak bisa keluar. Ya, kita mau buat KTP atau apa gitu susah banget ini kalau kita nggak kasih uang pelicin. Itu halal bagi kita, haram bagi dia yang mana menerima. Ya, karena kadang-kadang seperti itu. Aduh, sulit banget ini bagaimana. Saya pernah Pak ujian SIM gitu Pak ya. Udah lama ini. Itu kayak akrobat maksudnya. 3 kali ujian tertulis. Gagal. Ketiga kalinya pun gagal. Ya, dan itu kertasnya sudah menumpuk, barangkali polisinya kasihan sama saya. Disuruh udah kamu lanjut ujian praktek. Ujian praktek seperti akrobat Pak, betul-betul Pak. Harus muter balik, kaki kita nggak boleh turun. Saya pun turun terus gitu kan.
Pertama gagal, yang kedua dia juga lihat udah gagal, kertasnya udah tumpuk 5 kali. Dan dari satu ini ke sini harus 2 minggu kita tunggu. 2 minggu lagi datang, 2 minggu lagi di Dan Mogot sudah. Barangkali dia pikir saya nggak bisa dapat uang dari orang ini. Kamu hati-hati di jalan ya. Akhirnya kasih juga dan nggak lulus kan. Tertulisnya gagal, apa namanya, ininya gagal ya. Nah, seperti itulah kondisinya gitu kan. Dan apa namanya, sulit sekali, apa saya yakin Bapak pun mungkin bertahun-tahun bawa motor, sulit untuk apa namanya, manuver-manuver seperti itu ya. Ya, ujian tertulisnya juga misalkan ya, saya bagikan ini. Ada polisi seperti ini, Pak. Pilihannya tidak boleh jalan dari arah depan, tidak boleh jalan dari arah kiri, tidak boleh jalan dari salah satu arah. Kan kita pahamnya kan tidak boleh jalan dari arah depan. Ternyata maksudnya tidak boleh jalan dari salah satu arah. Karena bisa jadi polisi yang ngadep sini, ngadep sini. Nah ini kan seperti lelucon gitu. Soalnya aja seperti apa, menjebak ya. Maka dalam kesempatan lainnya gitu kan, istri mau buat itu di apa namanya, langsung ditawarin gitu, mau nggak dibantu ini, ibu bawa anak ini susah apa segala macam. Dan dia bilang tuh yang ngantri-ngantri itu nggak lolos itu bu, gitu. Ya udah akhirnya udah ya apa namanya, akhirnya dengan apa cara, ya itulah cara memberikan suap itu. Karena sulit gitu kan. Nah sebagian hal memang seperti itu, sulit untuk kita apa namanya menembus. Insya Allah boleh dari kita, mereka pun tidak boleh yang menerimanya. Ya. Berikutnya para sahabat ya mewakilkan dakwah mereka kepada seorang dari mereka yang paling ahli. Sehingga tidak semua dari mereka berbicara masalah, tidak semua dari mereka berbicara masalah ilmu, ya. Nah, ini juga penting bagaimana para sahabat paham. Yang paling paham dari mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, diserahkan urusannya kepada Ja'far. Kalau semuanya ngomong kan apa namanya, riuh gitu kan. Nah, seperti itu juga dakwah kita, ya. Diserahkan kepada salah seorang daripada kita ya untuk menyampaikan. Ya, dalam riwayat lain para sahabat itu sangat berhati-hati berfatwa masalah agama. Ada seorang tabi'in, kalau nggak salah namanya Ibnu Abi Mulaikah namanya. Dia bertanya kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bilang, coba tanya sama teman saya yang ini. Ya, akhirnya Ibnu Abi Mulaikah tanya sama temannya yang ini. Temannya yang ini bilang, coba tanya sama teman saya yang itu. Ya, tanya lagi sama yang itu Pak. Terus muter sampai pada akhirnya kembali kepada orang pertama yang ditanya sama Ibnu Abi Mulaikah. Ya, saking berhati-hatinya berfatwa dalam masalah agama. Ya, nah sebagian yang sering sama Nabi tentu mereka berbicara masalah agama. Ya, di antaranya yang banyak itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya Abdullah bin Mas'ud, ya. Seperti Abu Bakar Siddiq tidak banyak, Pak. Kalau kita belajar fikih ya, pendapat fikih Abu Bakar itu tidak banyak radhiyallahu taala. Padahal dia sahabat yang paling paling dekat sama Nabi dan paling mulia daripada yang lain. Tidak berarti dia paling banyak riwayatkan masalah fikih atau hadis, ya. Karena dari sahabat itu ada riwayat hadis, ada masalah fikih juga, Pak. Ya. Nah, itu kalau masalah fikih yang banyak itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib itu banyak masalah fikih. Kalau masalah hadis ya Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini banyak riwayat hadis. Cuman kalau masalah fikih lebih banyak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Intinya tidak semua dari mereka kemudian menjadi dai, mendakwahkan ilmu dan lain sebagainya. Bahkan sebagian dari mereka hanya satu, ya, ada satu aja hadis diriwayatkan dari si fulan ini, ya. Terkait Abu Bakar As-Siddiq mungkin tidak terlalu banyak hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi ada hadis yang cuma Abu Bakar radhiyallahu taala yang tahu. Contohnya apa? Ketika Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin gitu ya. Orang-orang itu kan sempat apa namanya mencari khalifah baru setelah Nabi. Siapa yang jadi khalifah begini dan begitu, sehingga jasad Nabi ini belum sempat diurus, belum sempat disiapkan jenazahnya. Ya, setelah sudah menjadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, mereka berselisih pendapat di mana harus kita kuburkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan di Baqi' bersama para sahabat lainnya. Sebagian mengatakan kita bawa ke Palestina. Karena kuburan para nabi itu banyak di daerah Masjidil Aqsa di Palestina sana, di sekitaran sana. Bersama para nabi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar dengar dari Nabi SAW satu hadis yang para sahabat lain tidak mendengar, ya.
Tidaklah seorang nabi itu meninggal dunia, melainkan dia dikubur di tempat di mana dia meninggal dunia. Maka karena meninggalnya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, disitulah Nabi dikubur. Ya, disitulah Nabi dikubur. Maka sampai sekarang itu kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak berstatus sebagai masjid Nabawi. Ya, jadi itu seperti bagian terpisah dari Masjid Nabawi. Nah ini hadis hanya Abu Bakar yang tahu. Ketika diriwayatkan semuanya terima, maka dikuburkan di sana. Ya, kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, salatkan jenazah Nabi, kemudian setelah selesai dikuburkan di sana. Ya, dikuburkan di sana. Nah itulah sekilas mengenai dakwah. Tidak semuanya berbicara masalah agama. Ya, berikutnya bolehnya meminta perlindungan, masih terkait dengan hijrah ke Habasyah, faedah-faedahnya. Boleh meminta perlindungan atau manfaat kepada orang kafir sepanjang tidak mengorbankan agama kita. Ya, kaum muslimin ini di bawah perlindungan orang kafir, ya, di bawah manfaat yang diberikan oleh orang kafir. Nah ini boleh-boleh saja, sepanjang kita tidak harus mengorbankan agama kita. Ya, nah, kamu boleh misalkan tinggal di negeri kafir, syaratnya satu, nanti kalau hari Ahad ikut ke gereja ya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya, syaratnya diberikan syarat-syarat yang mengorbankan agama kita, tidak boleh. Ya, baik apa namanya, jagain parkir gereja lah, apa ini kan mendukung secara tidak langsung ibadah-ibadah mereka. Ya, kalau tidak mengorbankan agama silahkan lakukan. Ya, baik itu jual beli, bekerja di perusahaan mereka, selama tidak ada kemudian agama kita dinodai dan lain sebagainya, silahkan. Ya, silahkan kita lakukan. Ya, terakhir sebagaimana sudah kita sebutkan, bisa jadi awalnya seorang masuk Islam bukan karena Allah, namun seiring waktu keikhlasan akan masuk ke dalam hatinya. Ini terkait dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dari sini juga kita dapat simpulkan tidak selamanya fanatisme kesukuan itu adalah buruk. Ya, Hamzah ini fanatisme kesukuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian membuahkan kebaikan. Ya, dia tolong Nabi, dia malah kemudian masuk Islam. Masih ada waktu? Masih ya. Nah, beberapa hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, ternyata masuk Islam juga seorang pembela Islam lainnya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berasal dari Bani Adi. Bani Adi ini adalah suku Quraisy yang tugasnya adalah sebagai sifaroh, duta untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi kalau ada kaum-kaum yang berselisih dari Quraisy, Bani Adi yang berperan sebagai orang yang mendamaikan mereka. Nah, sejak adanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang terpecah-pecah. Bapak musuhan sama anak, saudara sama saudara musuhan, suami istri musuhan, sehingga Bani Adi ini termasuk yang paling kesel. Ya, ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya memecah belah umat. Tugasnya awalnya mempersatukan umat, dia lihat kaum muslimin kaum Quraisy terpecah-pecah, luar biasa geram Umar bin Khattab dengan juga Bani Adi. Maka dia adalah termasuk salah seorang sahabat yang banyak menyiksa budak-budak kaum muslimin ketika masih dalam masa kekafirannya. Ya, jadi masa kafirannya Umar bin Khattab ini lumayan sadis. Ya, satu riwayat menyebutkan dia mencambuk seorang budak wanita. Demikian keras dia mencambuk sampai dia letakkan cambuknya. Ya, dia bilang sama budaknya, tahu nggak, saya letakkan cambuk ini bukan saya kasihan, tapi karena saya capek, mau istirahat sebentar seperti itu. Sampai seperti itu. Luar biasa bengisnya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala seperti biasa lewat, dia beli budak-budak yang lemah ini, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Kita jeda sejenak untuk kumandang salat Isya. Nanti kita lanjutkan lagi sedikit setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Maka itulah Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Diriwayatkan juga bahwasannya dia memiliki ipar yang bernama Sa'id bin Zaid, yaitu suami daripada adik perempuannya Fatimah binti Khattab. Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam secara diam-diam bersama dengan adik perempuannya Umar, Fatimah binti Khattab.
Ya, Said juga dari Bani Adi. Jadi kan kita sudah pernah ceritakan dari masing-masing suku Quraisy ini sudah ada yang masuk Islam dan ini menggeramkan mereka. Ya, tapi mereka masih menyembunyikan keislaman mereka belum diketahui oleh Umar radhiyallahu taala. Nah, dalam salah satu hijrah ke Habasyah ada seorang uh, muslimah yang bernama Ummu Abdillah binti Abi Hasmah. Ummu Abdillah ini sudah keluar duluan menunggu suaminya yang masih menyelesaikan hajatnya. Jadi nanti mau bertemu dengan suaminya kemudian hijrah ke negeri Habasyah. Nama suaminya adalah Amir, ya. Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah, ya. Ketika itu tiba-tiba Umar bin Khattab datang menemui Ummu Abdillah, ya. Wa huwa ala syirkihi, ketika itu Umar masih kufur, masih syirik. Maka Ummu Abdillah berkata, wa kunna nalqa minhu al-bala'a wa syidda alaina, dan kami dari dulu itu sangat menemui permusuhan dan kekerasan dari Umar kepada kami. Tiba-tiba Umar mengatakan kepada Ummu Abdillah, innahul intilaq ya Ummi Abdillah, kalian mau pergi wahai Ummu Abdillah? Maka Ummu Abdillah mengatakan, na'am. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah a'zaitumuna wa qahartumuna. Demi Allah, kami akan pergi kepada negeri Allah yang lainnya karena kalian senantiasa mengganggu kami dan juga menyakiti kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan, sampai nanti Allah berikan jalan keluar kepada kami. Ternyata tanpa diduga Umar mengatakan apa? Sahibakumullah. Semoga Allah menyertai kalian. Maka kemudian Umar Abdullah mengatakan fara'aitu minhu riqqah lam akun aroha, saya melihat ada kelembutan dalam Umar yang saya nggak pernah saksikan sebelumnya. Singkat cerita kemudian Umar pergi, ya, suaminya Umar Abdillah ini datang. Tahu nggak wahai suamiku apa yang tadi saya dengar? Saya ketemu dengan Umar bin Khattab dan saya melihat kayaknya dia ada kelembutan dalam hati, ya. Dia kayaknya apa namanya ada kelembutan dalam hati. Maka suaminya mengatakan, afatomi'ti fi islamihi, kamu harapkan keislamannya wahai istriku? Maka Ummu Abdillah mengatakan, nah, iya kayaknya dia bakal masuk Islam. Tahu nggak apa kata suaminya Amir bin Rabi'ah? La wallahi la yuslim alladhi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Demi Allah yang kamu lihat itu nggak bakal masuk Islam sampai keledai bapaknya duluan masuk Islam. Keledai Al-Khattab duluan masuk Islam sampai yang kamu lihat itu masuk Islam. Saking gak mungkinnya Umar masuk Islam. Ya, tapi itulah, ya, sebagian faedah dari kisah ini, perempuan itu bisa melihat dengan perasaannya, Pak. Yang laki-laki nggak bisa lihat dengan apa? Logika. Ya, mungkin kita lihat nggak mungkin ini. Perempuan bisa lihat dengan perasaannya. Ternyata benar, nantinya kan masuk Islam. Tapi maksudnya sedemikian apa? Tidak mungkinnya gitu, mustahilnya Umar masuk Islam. Sampai Amir bin Rabi'ah mengatakan apa? Allati ra'aiti, yang kamu lihat itu gak bakal masuk Islam. Yang masuk Islam itu keledai bapaknya masuk Islam dunia. Ya'san minhu, karena berputus asa dari masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan saking kerasnya permusuhannya terhadap kaum muslimin saat itu. Nah, singkat cerita, kaum muslimin pun hijrah ke negeri Habasyah. Umar bin Khattab sangat sering didoain sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan Islam. Kuatkan Islam dari salah seorang dari dua orang ini yang lebih kamu cintai. Ya, bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau dengan Umar bin Khattab. Ini dua pentolan kekufuran, Pak. Tapi Nabi malah doakan apa? Hidayah kepada mereka. Karena kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, wah faedahnya luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Saya ingat dulu ketika perang Irak terjadi, perang Afghanistan terjadi, ya, itu kan presiden Amerikanya siapa namanya Pak? George Bush, ya. George Bush itu mengatakan Islam ini agama teroris dan lain sebagainya. Mulailah tersebar Islam agama teror dan lain sebagainya. Ketika itu ada dai, guru kita Dr. Zakir Naik, ya, ceramah kemana-mana, ya, dia tidak boleh masuk beberapa negeri. Dia salah satu yang dia sebutkan dalam ceramahnya, ya, ini orang sudah memusuhi Islam, George Bush dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana Nabi SAW doakan hidayah kepada Umar bin Khattab, saya juga doakan hidayah untuk George Bush. Semoga George Bush masuk Islam. Tapi sekarang sudah mati, ya. Dia mati dalam usia sekian, ya, ya sudah hadap apa yang dia kerjakan di dunia ini. Intinya apa namanya, orang-orang pentolan-pentolan kekufuran ini boleh kita doakan hidayah, boleh juga doakan kehancuran. Nabi juga pernah doakan kehancuran kepada sebagian suku yang membunuh kaum muslimin secara sadis, ya.
Jadi boleh didoakan hidayah, boleh juga didoakan kehancuran. Ya, kita lihat pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini banyak yang membantai kaum muslimin. Ya, boleh didoakan hidayah, boleh juga didoakan kehancuran sesuai dengan maslahatnya, sesuai dengan maslahatnya. Fakana ahabbahuma ilallah Umar bin Khattab. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah siapa? Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu ya menyelinap di antara kain Ka'bah dengan tembok Ka'bah untuk mendengar bacaan qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau malam punya kebiasaan itu keluar dari rumahnya ke Ka'bah di satu sisi yang memang tidak banyak berhalanya atau tidak ada berhalanya, sholat malam di sana. Ya, ketika itu kiblatnya kan ke Baitul Maqdis. Jadi cuma ada satu sisi Ka'bah yang beliau bisa sholat. Di situ ngadapnya ke Baitul Maqdis. Umar bin Khattab menyelinap di antara tirai Ka'bah, kiswah Ka'bah dengan bangunan Ka'bah, menyelinap untuk dengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi membaca surat Al-Haqqah yang pasti terjadi. Mal-Haqqah. Apa itu yang pasti terjadi? Wa ma adraka mal-Haqqah. Tahukah kamu apa itu yang pasti terjadi? Terus didengarin sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan dalam hatinya dan kayaknya kayak perkataan seorang penyair. Ternyata di akhir surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukanlah perkataan penyair. Alangkah sedikit kamu beriman. Kaget Umar. Lah, baru saya pikir ini seperti perkataan penyair. Muhammad baca, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Pasti ini perkataan tukang sihir. Lanjutannya ayat berikutnya, wa ma biqauli kahin qalilan ma tadzakkar. Bukan juga perkataan tukang sihir, amatlah sedikit kamu berpikir. Kaget Umar radhiyallahu taala. Di situ dia kemudian terbuka hatinya. Dia baru pikir dalam hatinya ini seperti penyair. Nabi baca ini bukan perkataan penyair. Kok bisa tahu dia? Pasti tukang sihir. Dia baca wa ma biqauli kahin. Bukan juga perkataan kahin tukang sihir. Pas gitu Pak ya, klop gitu, luar biasa surat Al-Haqqah ini ya. Maka disitulah membuka Umar radhiyallahu taala anhu untuk kemudian memeluk Islam. Banyak orang-orang yang pertama masuk Islam tersentuh dengan Al-Qur'an. Tersentuh dengan Al-Qur'an. Walaupun tidak semuanya, cuman banyak di antara mereka masuk Islam karena Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini memiliki nilai mukjizat. Bahkan kita sering sebutkan, jangankan bahasa Arabnya, terjemahannya aja kadang-kadang orang baca ya, orang kafir baca itu luar biasa. Orang kafir kalau baca Quran itu kan dari belakang. Ya, udah dari belakang, bukan dari bawah, dari atas. Kalau kita buka Quran dari belakang, paling atas surat apa, Pak? Paling atas kan paling bawah. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Jelas akidahnya, Pak. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu semisalnya. Jelas akidah Islam. Kalau dibuka Bible, Injil, apa sih akidahnya sebenarnya kan? Itu kan nggak jelas gitu kan? Sebenarnya apa sih yang disuruh dalam Bible itu tidak jelas akidahnya, ya kan? Nah itulah banyak kaum muslimin awal-awalnya menerima Islam karena kemukjizatan pengaruh daripada Al-Qur'anul Karim. Nah masih sedikit panjang kisah Umar bin Khattab masuk Islam, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri mengenai ini, silakan. Oh, nah. Kenapa ketika kaum muslimin yang ada di sana meninggal, Raja Najashinya mereka tidak mensolatkan ya? Wallahu alam, tidak ada keterangan jelas, cuman mungkin ada bisa kita jawab. Yang pertama, barangkali mereka sudah balik. Mereka sudah balik ke negeri Madinah, baru kemudian Raja Najashinya meninggal. Baru itu kejadian yang pernah kita bacakan. Nabi SAW dikabarkan oleh Jibril, Raja Najasyi meninggal, beliau pergi ke musola, bikin 2 atau 3 saf, sholat gaib untuk Raja Najasyi. Kemungkinan kedua, kan tidak semua syariat sampai kepada mereka. Pernah kita sebutkan kan, syariat sholat itu ditambah, itu nggak sampai sama orang-orang kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Sehingga mereka diuzur karena kejahilannya. Ya, mereka nggak tahu tuh sholat itu ditambah menjadi 5 waktu dan lain sebagainya. Baru nanti tahun 6 Hijriah mereka kembali ke Nabi SAW, mereka baru tahu sebagian syariat. Maka barangkali mereka belum mengetahui syariat-syariat mengenai sholat jenazah, sholat gaib dan lain sebagainya. Ini kemungkinan jawabannya seperti itu.
Tapi pastinya mungkin kita tidak bisa mengetahui. Silakan, ada lagi? Ada menikah sama yang akhir ya, sampai akhir kita masih iya. Itu apakah suaminya bisa pertama carinya dari yang oleh iya, kalau suaminya menjadi sebab dia masuk Islam, ya kan? Insya Allah amal-amalnya kemudian semuanya akan mendapat suaminya, gitu kan? Itu adalah apa namanya usaha yang besar, gitu kan? Cuman kan secara umum kita tidak boleh menikahi perempuan musyrikah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Janganlah kamu menikah dengan perempuan musyrik sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Budak perempuan yang mukminah lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Gitu kan? Jadi secara umum kita tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang musyrik ya. Yang boleh itu Yahudi dan Nasrani. Perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatannya. Dia betul-betul di keluarga Kristen yang bagus ya, yang tidak dia kemana-mana macam-macam. Itu boleh ketika kita menikah dengan perempuan Kristen seperti itu. Dengan harapan ketika hidup bersama kita, dia kemudian juga tertarik dengan Islam. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Cukup. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, menjadi ilmu yang dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat juga kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari kekhilafan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.